Oke, halo, halo semua. Perkenalkan nama saya Malvi. Oke, sebenarnya saya tuh nggak nyiapin apa-apa, cuma karena ngeliat Kak Fauzan nyiapin, ya udah saya buat sebentar. Jadi saya buat sedikit aja, hanya 2 slide aja. Mungkin saya share screen. Coba sebentar, sebentar ya. Oh, ini nggak bisa share screen ya. Keluar nggak ya? Belum, Kak, belum terlihat. Kok unknown ya? Share screen-nya nggak bisa tahu bagaimana, Kak? Iya, coba sebentar ya. Oke. Nah, ini udah kok. Share, yes. Sudah kelihatan, Udah, Kak? Kak, sudah terlihat. Ya, Oke. Saya perkenalkan lagi, nama saya Malvi. Saya di Binus Online itu sejak 2016. Saya di bisnis manajemen, mungkin sama kayak Fauzi. Terus experience saya waktu saya kuliah itu saya kerja di BUMD di Bandung, SAGN dan Corporate Secretary. Nah, terus setelah lulus saya masuk PwC di timnya Workforce Transformation atau Change Management. Terus sekarang currently ini saya lagi kerja di sebagai Institution Capacity Development Specialist di USAID USA Agency. Mungkin cerita dulu ya sedikit kalau sebenarnya eh, kenapa sih tadi juga pada saat saya baru join juga Ibu Liana juga nanya, Malvi sekarang kuliah S2 di mana gitu kan. Nah, terus saya jawab sebenarnya saya belum S2, cuma saya akan decision untuk ngambil S2 itu sekarang. Nah, sebenarnya proses decision ini tuh saya udah pikir-pikir tuh udah dari 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi dari 2 tahun yang lalu itu em, pada saat saya kerja di PwC gitu ya, terus saya tuh selama di PwC tuh belum pernah sampai saya akhirnya keluar itu belum pernah ngerjain proyeknya pemerintah. Sementara kalau apa ya, requirement-nya itu first requirement-nya itu minimalnya S2. Jadi saya kebanyakan selama ini ngerjainnya proyeknya proyek BUMN, swasta gitu-gitu aja. Jadi belum pernah tuh. Nah, dari situ tuh udah mulai terbesit tuh. Wah, kayaknya harus S2 nih biar bisa masuk proyek pemerintah. Sedangkan proyek pemerintah itu kan very impactful ya. Kayak misalkan kita bikin policy itu yang bisa di-apply to masyarakat Indonesia secara luas gitu. Nah, itu tuh dari situ saya udah mulai kepikiran gitu ya, mau S2. Terus sebenarnya setelah dari situ saya mikir nih, kalau saya kerja di PwC, saya nggak bakal bisa punya waktu untuk nulisin S2 gitu. Karena wah, workload-nya tuh gede banget. Saya di sana tuh kerja bisa megang 2 atau 3 project. Dan itu kerja bisa sampai jam 2, jam 3, every single day gitu. Bahkan kalau kita klien minta request kita Sabtu masuk, ya udah kita tetap harus ke client side gitu. Em, nah, setelah itu saya mikir nih, gimana nih, saya udah pokoknya 2024 saya harus kuliah S2 gitu. Ya udah, setelah itu saya kepikiran untuk resign untuk karena melanjutkan S2 gitu ya. Ini mungkin next slide-nya. Nah, di sini tuh dari 2 tahun yang lalu saya udah kepikiran ada 2 program ini. Jadi di BINUS itu ada Eksekutif in Strategic Management tuh di BINUS. Harusnya kalau offline-nya sih di BINUS Hang Lekir ya. Tadi Bu Liana juga sempat ngasih tahu itu di yang di Senayan. Terus atau di Sustainable Executive MBA. Nah, setelah saya resign dan saya kerja di US Agency sekarang, nah, terus saya udah tinggal memilih di antara 2 ini aja sih. Jadi
Kalau di Binus University juga tadi buliannya juga sempat, walaupun saya juga sudah tahu kalau nggak mengharuskan kita harus eh, offline terus, dan ada juga yang kelasnya tuh malam gitu kan, terus ada juga yang online, jadi blended gitu ya, bisa offline ataupun online. Terus kalau di ITB juga itu masuknya 2 minggu sekali, jadi per 2 minggu sekali itu masuknya dari pagi cuma sampai jam 7 malam, dari jam 8 sampai 7 malam. Nah, sementara saya punya keluarga gitu kan. Nah, itu jadi consideration. Nah, itu yang bikin decision tree-nya tuh seperti ini nih. Jadi ada pro dan cons-nya tuh apa, kalau di BINUS itu apa, terus di ITB itu apa. Nah, tapi juga eh, jangan lupa juga sebelum milih eh, nantinya gitu ya. Kalau nanti teman-teman juga pada mau lanjut S2, jangan lupa juga kalau udah mulai realize gitu, nanti kita in the future tuh, in the next 5 years tuh kita mau ngapain gitu. Jadi itu tuh yang sebenarnya yang harus dipikirin matang-matang, apakah memang wadahnya yang our future projection itu sudah ada, atau memang belum banyak gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya yang bisa jadi consideration juga teman-teman kalau nanti mau lanjutin S2 gitu ya. Jadi itu, jadi harus apa, itu aja di breakdown aja tuh, pro-nya tuh apa, cons-nya itu apa. Jadi kita bisa untuk memilih pada saat kita mau decision gitu, itu udah decision yang sangat eh, baik untuk saat kita saat ini gitu sih. Mungkin itu kali ya yang bisa di share. Mungkin nanti kalau ada yang pertanyaan bisa eh, apa, bisa lebih detail lagi penjelasannya. Thank you. Baik, terima kasih Kak Malvi untuk pemaparannya. Jadi tadi dipaparkan ya, untuk S2-nya insya Allah baru mau mulainya tahun ini ya Kak. Terus habis itu tadi udah mempertimbangkan di antara dua univ tersebut, udah diceritakan juga apa yang jadi trigger tadi mau masuk ke proyek apa, ke proyek pemerintah, jadi harus ada persyaratan S2, jadi makanya itu yang buat trigger untuk daftar ke S2. Selanjutnya lanjut ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari para peserta sharing session ini, silahkan boleh raise hand atau boleh tanya di chat juga. Yes, mau nanya di luar topik juga nggak apa-apa sih, kalau ada yang mau ditanyain. Tapi kalau bisa dalam topik ya, jadi biar kita bisa apa, diskusi aja gitu. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, boleh raise hand atau boleh tanya di chat. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, Kak Malvi boleh sharing Kak, mungkin apa yang dipersiapkan untuk lanjut ke S2. Sebelum S2 yang dipersiapkan itu apa aja? Terima kasih. Ya, thank you. Sebenarnya yang mesti dipersiapkan tuh sebenarnya komitmen ya. Ini juga mungkin nanti Fauzan kalau bisa ini boleh sharing juga ya, pada saat lu lanjut tuh gimana gitu. Jadi komitmen tuh penting ya. Contohnya pada saat skripsi, dulu tuh ngerjain skripsi S1 tuh, gue tuh ngerjain sama Pak Rido. Itu ngerjain skripsi tuh cuma 1,5 bulan. Tapi komitmennya apa? Karena kita mau harus lulus on time, itu adalah komitmen sampai sosial media tuh udah uninstall semua. Jadi no distraction at all. Udah tuh nggak boleh ada distraction apapun. Kan biasanya kita kita kerja juga pasti scrolling scrolling gitu kan. Walaupun kayak tadi Fauzan cerita, kayak mau mau bikin time boxing kayak gimana pun, kalau ada sosial media itu distraction banget. Karena kalau ya itu udah jadi masalah. Nah, sampai sekarang pun jadinya keterusan. Jadi buka Instagram, buka YouTube aja tuh eh, jarang banget lah. Seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Jadi
nggak ada distraction gitu ya. Nah itu sih sebenarnya komitmen dimana pada saat S2 tuh yang paling dipersiapkan tuh komitmen karena pertama udah punya keluarga, udah punya anak istri gitu ya. Terus gimana nih kayak tadi kan udah dijelasin kalau S2 di ITB itu Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 7 malam gitu. Itu kuliah. Tapi kalau di BINUS bisa eh, bisa fleksibel, bisa setelah jam kerja. Nah, itu kan yang kayak gitu-gitu tuh yang mesti dipertimbangin. Tapi ya tetap balik lagi, komitmennya itu seperti apa. Gitu sih. Jadi komitmen di yang lagi disiapin tuh sekarang komitmennya sih. Jadi komitmen tuh bukan hanya dari diri sendiri juga ya, tapi juga komitmen keluarga gitu yang gimana support sistemnya nih harus bisa ngejaga kita juga gitu. Jadi pada saat komitmen udah ngambil S2 ya udah harusnya sekeliling kita tuh harus bisa support juga gitu sih. Itu sih paling. Baik, Kak, terima kasih jawabannya. Kalau persiapan kayak untuk mungkin berkas-berkas atau tes-tesnya gitu, apakah bisa di-share, Kak? Baik Kak Malvi, habis itu Kak Fauzan juga boleh sharing. Terima kasih. Ya, kalau berkas tuh setauku ya setelah scrolling itu emang cuma tes apa sih tes potensi akademik itu ya itu satu terus sama IELTS itu aja sih sebenarnya dan IELTS-nya juga nggak begitu besar lah kayaknya pede aja sih bisa gitu. Cuma TPA ini aja nih yang nggak tahu udah udah apa takutnya udah mulai luntur kan nih makanya harus baca-baca lagi nih gitu sih kalau dari saya. Izin menambahkan, kalau di kampus saya dulu malahan jadi administrasinya itu cuma yaitu ijazah, terus ya TOEFL juga bisa, tapi prediction juga nggak apa-apa sih waktu itu. Hmm. Gitu, kalau prediction juga nggak apa-apa. Cuma itu tadi beratnya itu di TPA sama walaupun ada submit, kalau nggak salah di UI itu kalau nggak submit, kalaupun ada submit prediction ya juga tetap ada tes tes bahasa Hmm. Inggrisnya juga gitu. Terus, nah bedanya kalau di tempat saya ini, kalau untuk yang kelas pagi itu kelas mahasiswa biasa yang nggak bekerja, itu tuh ada tes psikolognya gitu. Nah, cuma kalau yang udah bekerja itu nggak apa-apa, nggak harus. Kalau ambil kelas malam ya nggak harus tes psikolog karena mereka mengasumsikan bahwasanya kita udah cukup mental untuk mengurusi pekerjaan dan perkuliahan. Itu sih, memang benar sih kata si Melvin. Kalau kalau ya komitmen itu memang cukup cukup harus jadi dasar untuk pengambilan keputusan lah gitu. Karena ya beda sih struggle S1 sama S2 saat bekerja. Baik, terima kasih Kak Malvi dan juga Kak Fauzan. Berarti untuk syarat-syaratnya itu ya tadi tes potensi akademik, terus sama persiapan tes bahasa Inggris atau IELTS atau TOEFL-nya. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Salia Wirawan. Kak mau tanya dari semua ilmu yang didapat selama kuliah S1 di BINUS, itu yang paling terasa berguna di dunia kerja mata kuliah apa? Ada yang benar-benar kepake gak? Boleh Um, silakan dijawab oke. Kak Malvi, kemudian Kak Fauzan boleh dijawab juga selanjutnya. Oke. Eh, sebenarnya hampir semuanya kepake ya, cuma nggak bisa didetailin mata kuliahnya apa. Cuma yang karena kemarin itu di PwC itu ada di change management, di posisi gue tuh di change management di sana, itu ada kan di kalau nggak salah di business management tuh ada yang ngajarin Pak Rektor kok itu. Nah itu tuh, wah itu powerful tools banget. Jadi sebelum pada saat masuk itu malah ngebaca lagi lecture note-nya itu change management paling penting apalagi di mana dunia industri gitu ya yang sedang lagi berkembang ini kan butuh change management. Nah itu sebenarnya powerful banget kalau nanti tapi nggak menutup kemungkinan juga yang sebenarnya yang lain juga banyak contohnya apa ya. Apa human resource itu penting banget.
di bisnis tuh human resource tuh paling penting lah. Bisnis proses, belajar bisnis proses, wah itu penting banget. Jadi sebenarnya jangan menyepelekan suatu eh, apa mata kuliah gitu ya, karena sebenarnya semua itu berkaitan gitu. Jadi eh, fokus aja sih. Jadi jangan karena nanti saya ngomong apa, terus nanti malah fokusnya di situ. Oh, jangan, itu semua tuh berkaitan kok. Jadi karena berkaitan itu yang akan mengubah pola pikir kita sih sebenarnya. Itu kan sebenarnya tujuan kenapa kita kuliah gitu. Kode saya sih itu. Oke, kalau saya setuju sama Melvi. Benar semua, intinya pembelajaran di kuliah itu kayak puzzle. Hmm. Jadi kayak ya kita udah menyelesaikan ini itu, tapi pada saat di company ya satu satu gambar itulah yang akan menjadi rangkaiannya gitu. Cuma baik lagi, kalau saya pribadi, saya sesuai divisinya, lebih dominannya di mana. Nah, itu akan lebih kepake. Ya mungkin pada saat sekarang saya di posisi untuk bisnis proses, ya saya lebih akan dominannya di bisnis proses. Tapi tidak menutup kemungkinan human resource untuk saya berkenalan sama yang lain dan apapun itu, ya atau berhubungan dengan antar divisi juga itu juga perlu kan. Gitu. Bahkan CD pun juga perlu character building. Walaupun menurut kita itu cukup sampah ya, cuma itu sangat perlu gitu. Oke, baik. Jadi buat Bapak Ibu peserta, tadi sudah dijawab oleh Kak Malvi dan juga Kak Fauzan bahwa sebenarnya mata kuliah itu semuanya bakalan satu kesatuan. Jadi kita jangan menganggap sepele dan kita harus fokus karena tetap akan saling berkaitan. Tadi disebutin ada yang change management, kemudian HR, dan bahkan karakter building mata kuliahnya itu juga berpengaruh di dunia kerja. Terima kasih Kak Malvi dan juga Kak Fauzan untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Rainer, silahkan boleh open mic. Halo, selamat siang. Apa suara saya jelas? Ya. Jelas. Selamat siang Kak Melvi dan Kak Fauzan. Saya ingin bertanya terkait dengan syarat pendamping untuk mengajukan skripsi ya. Ada salah satu syarat yang kemarin sempat jelasin di masa orientasi, yaitu community service. Saya masih agak kurang jelas sih, maksudnya community service itu akan dilakukan dalam program berbentuk apa gitu. Saya ingin tanya sih sebagai em, alumnus gitu, ada pasti sempat melakukan hal itu gitu, mengajukan program community service. Saya ingin tanya aja referensi sama apa yang kakak berdua berdua pada waktu itu lakukan gitu, untuk sebagai referensi aja gitu. Terima kasih. Fauzan, you wanna take a answer first? Jujur, saya nggak tahu ya. Ini beda 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 era, beda mungkin kali ya. Lo ada nggak, Vin? Kita nggak ada. Nggak ada. Iya. Makanya bahkan sekarang kalau nggak salah itu juga nggak tahu ya, teman saya lagi ada juga di kampus itu kalau nggak salah nggak ada sidang skripsi Hmm, gitu. Oke. Mungkin lebih ya, kita bukan nggak mau menjawab, cuma beda era, jadi coba tanya lebih detail lagi sama dosen atau enggak sih administrasinya sih Iya. gitu. baik. Berarti pada waktu kakak berkuliah program ini tidak ada gitu ya? Iya, Baik, baik Kak. Terima kasih banyak ya Kak. iya, sorry sebelumnya. No worries. Oke, jadi untuk pertanyaan yang community service tadi, mungkin Rainer kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa boleh tanya ke Zoom konsultasi atau tanya ke dosen yang suka ada di grup WA, itu bisa dihubungin juga. Selanjutnya akan lanjut ke pertanyaan dari Putri Ramdayani. Kak, saya mau tanya, ketika nanti ada skripsi tapi posisi sedang bekerja, itu bagaimana cara menghandlenya ya Kak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Kak Fauzan dan Kak Mafi boleh menjawab. Saya dulu deh. Ya. Jawabannya cuti. Izin cuti aja sebenarnya nggak apa-apa kok. Ya tapi dengan ya kan
baik lagi ya, tadi saya sempat bilang jangan berbohong. Konsultasi sama leader, ya dia juga akan mengetahui gitu. Kalau misalnya kamu sedang lagi skripsi, gitu. Ini posisi waktu jadwal sedang sidang ya. Ini ketika ada skripsi, tapi posisi sedang bekerja. Oh, sedang ada skripsi, bukan sedang sidang skripsi ya. Kalau baik lagi ya, kalau sedang sidang skripsi, ya izinkan cuti. Cuma kalau sedang ada skripsi, nah di hari weekend sih kalau saya biasanya. Dan sekarang saya juga dulu waktu itu kelompok ya jadwalin sama temen-temen sih. Untuk jadwal pribadi udah cocok, kamu jadwalin ke teman-teman kamu nih yang seperti apa gitu. Kamu bisa apa ya, rundingin nih sama teman-teman, bisanya jam berapa, begitu sih kalau saya. Oke. Mungkin nambahin ya. Jadi nah, karena kasusnya beda sih. Kalau saya tuh pada saat saya kerja tuh kerjanya santai banget sih. Kerja di BUMD tuh nggak se-heavy di PwC gitu. Jadi kerjanya masih bisa disambi. Walaupun pada saat itu saya ngerjain skripsinya sendirian. Jadi salah satu tim saya tuh dia nggak bisa dikontak, nggak bisa diapa. Jadinya itu juga approvalnya panjang tuh sama sama BINUS gitu ya. Kan kita kan harusnya kelompok gitu ya, 2 atau 3 orang. Ini saya sendiri satu-satunya di semester itu tuh apa di angkatan itu tuh yang sendiri. Wah itu approvalnya berat banget, tapi ya itu karena untungnya Pak Rido tuh sangat membantu ya. Iya. Jadi dulu Dospem tuh Pak Rido itu dulu pernah call sampai jam 6 pagi gitu. Jadi sampai dia ngomong terus, tapi itu rame-ramean ya, bimbingannya rame-ramean, itu sampai ketiduran gitu. Sampai ketiduran, oh ternyata udah jam 6, gila juga effortnya Pak Rido gitu ya pada saat itu. Jadi sebenarnya asal bisa manage waktu, Sabtu Minggu fine lah. Dan juga sebenarnya skripsi itu mungkin ini ya, zaman dulu kali ya, yang bikin skripsi itu susah, terus Literaturnya dan lain-lain susah. exactly. Terus jangan samain BINUS tuh sama apa sih, Unpad, ITB. Wah itu dosen-dosennya kusut deh. Kita kita beruntung banget lah di BINUS tuh, dosen-dosennya baik-baik. Buliana tuh, terus ada siapa? Bu Sri tuh sering tuh saya doorstop aja tuh, doorstop dia lagi di Syahdan gitu, kita doorstop nanya udah tinggal ditulis aja gitu. Sebenarnya skripsi itu nggak sesusah itu kok sebenarnya. Kalau udah tahu pada saat udah selesai gitu, ternyata gini doang nih gini gitu. Setuju. Ya kan? Setuju. Ya benar sih yang kata Melvin juga bilang, sorry menambahkan lagi, ya dosen di BINUS sama, misalnya intinya gini, dosen di BINUS sama dosen PTN itu beda banget. Jauh beda. Dosen PTN tuh kita harus ngejar-ngejar banget kan. Kalau di BINUS, ya kadang dosennya yang ngejarin, kamu udah sampai mana, sama. Mungkin karena, ya ini bukan jadi top dosen, bukan dosen favorit ya, cuma saya sama, kasusnya sama Pak Rido juga, ya bener. Kita dari pagi di kafe ngerjain analitik dan lain-lain sampai sore, sampai malam bahkan. Kadang tidur di kafe itu sebentar untuk istirahat sebentar juga nggak apa-apa sama Pak Rido. Sesantai itu. Dan Pak Rido juga nanyain, kamu udah sampai mana? Kamu udah sampai mana gitu. Bukan kita yang bukan kita yang dicuekin gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Kak Malvi dan Kak Fauzan untuk jawabannya. Selanjutnya apa ada yang masih ingin ditanyakan untuk teman-teman? Ada surprise untuk bapak-bapak alumni. Silahkan Pak Rido. Wah, kok ada Pak Rido? Oh iya. Gimana? Kok nggak ada di sini? Oh iya tuh akhirnya Oh iya benar. muncul. Halo Bojan, Alfi. Halo Pak. Pak, Gimana kabar? sehat Baik, Pak. Pak. Pak, kita udah ditunda nih makan siang bareng Pak. Loh, kok sekarang jenggotan sekarang? Bojan juga sekarang Kenapa? gemukkan sekarang Bojan. Iya Pak.
Udah kelar Lagi di mana, S2-nya? Pak? Hmm? Gimana, Pak? Sorry. Udah kelar S2-nya? Udah, Pak. IPB Thank you, Pak. kemarin kan? Rekomendasi juga. Thank you rekomendasinya juga. IPB kan kemarin? Enggak, kemarin tuh ambil IPB sama UI. Cuma emang kedua-duanya keterima, tapi saya ambil UI jadinya, Pak. Oh di UI, jadi nggak jadi IPB ya? Enggak. Mantap ini. Thank you, Pak. Si Melvi gimana Melvi? Jadi nggak S2? Bener lagi Pak, bener lagi. Makanya kan saya ketemu mau apa kemarin janjian sama Bapak tuh mau nanya nih saya bagusnya kemana nih Pak gitu. Gampang, nanti bisa ketemu lagi nanti. Iya Pak, siapa nanti kita arrange lagi ya Pak. Gimana Pak Rido sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, posisi di mana? Jakarta? Iya, Lampung? lagi di mana, Pak? Lagi di Lampung. Oh Lampung. Oke. Mau lebaran dulu di sini. Oh iya lah. Aduh, nggak nyangka ketemu di sini ya. Buliana nggak ngomong-ngomong nih Buliana. Iya Buli. Kasih surprise dong, Pak. Tamu tak diundang, kata tamu surprise. Thank you, Pak Rido, udah datang, Pak. Siap-siap Buli. Soalnya tadi lagi diskusi, Pak, tentang skripsi. Thank you, Ya Buliana. kan, mahasiswa-mahasiswa di sini pasti pada pusing-pusing semua, ya kan? Skripsi kayak gimana? Nah, itu Bapak Ibu yang lagi ini ya ikut. Nah, ini Pak Rido ya. Jadi nanti Pak Rido nih jadi dosen pembimbing ya, Pak. Aman, ya kan. Selagi ngikut aturan main saya aman ya, Malvi ya. Aman. Iya, benar. Aman Pak. Lancar gitu ya, Pak ya, lancar kayak jalan tol ya. Trans Jawa gitu. Ya Allah, Thank you Pak Bagi. Rido. Ya, thank you semuanya para speaker. Thank you. Ya, thank you Buliana. Thank you, Pak Thank Rido. you ya Buliana. Udah Thank kasih you lagi. Pak. Ya, thank you Pak. Malvi, Ojan sukses ya. Ya Pak. Ya, Makasih, thank you, Pak. Pak. Amin. Iya. Ini, Pak. Ada pertanyaan berikutnya dari Ardian Faisal Akbar. Dosen pembimbing itu kita pilih sendiri ya atau dipilihin? Boleh dijawab Kak Fauzan sama Kak Malvi? Itu given ya, dipilih. Kita merequestkan beberapa nama, nanti di portalnya kelihatan namanya siapa aja yang di itu. Oh, lupa sih. Request beberapa nama. Cuma nggak tahu ya, baik lagi tanya admisi untuk proses yang sekarang. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta webinar? Jika masih ada pertanyaan, boleh raise hand. Oke, Rainer, silakan. Boleh open mic. Mohon maaf, ada pertanyaan tambahan terkait skripsi. Saya ingin bertanya aja pengalaman dari kakak-kakak sekalian, tools apa ya sih yang paling membantu untuk skripsi? Mungkin bisa at least 2 tools yang bisa di-share sebagai referensi aja. Terima kasih. Itu pakai apa sih ya? Terakhir tuh sama Pak Rido pakai apa ya Pak? Itu pakai SSPSS. Iya, SPSS Iya ya. dong. Kemarin kita pakai Listre kita kemarin. Israel Iya ya. nggak? Ya betul. Ya udah berarti Rizal sama Google Form. Itu Iya benar, Google Form. itu aja Iya. sih. Apalagi sekarang kan udah ada itu ya, Pak Rido udah ada Smart banyak PLS. AI tool juga banyak tuh kalau buat mengartikulasikan hasil apa analisa dari Listra atau SPSS gitu. Iya. Jadi might be help. Karena sekarang lebih gampang lah bikin skripsi ya. Betul. Ya jadi tambahan dari saya ya sebenarnya kalau untuk tool statistik gitu ya kan bergantung dari model penelitian kita gitu ya kan. Apakah model penelitiannya itu hanya sederhana, hanya X ke Y aja gitu ya kan, atau model penelitiannya kompleks, misalnya ada variabel intervening atau ada variabel moderatingnya gitu ya kan. Nah, kalau sesimpel itu model penelitiannya hanya X ke Y aja misalnya,
hanya ada dua variabel bebas, hanya ada bebas sama terikat aja, kita bisa menggunakan SPSS gitu ya kan. Tapi kalau udah mulai kompleks gitu ya kan, ada intervening, ada moderating. Nah, yang paling mudah saat itu kita bisa pakai apa namanya Smart PLS untuk toolsnya. Itu yang paling mudah ya. Dulu Pak Ujan dia agak stres dia karena dia pakai Lisrel. Jadi masih bermain sintak kita gitu loh. Bener. Gitu ya kan. Ya, Pak. Karena dulu belum belum familiar ya, Pak Ujan ya. Iya, Belum benar-benar Pak, belum familiar. namanya Smart PLS ya. Kita masih belajar sintak ya gitu ya. Iya. Ya, itu sih jawaban dari saya tambahan ya. Baik. Terima kasih banyak. Untuk jawaban tadi ya tools untuk skripsi, berarti tadi untuk penyebaran kuesionernya pakai Gform, kemudian kalau misalkan variabelnya masih sederhana bisa pakai SPSS, cuma untuk yang jika lebih kompleks, yang paling mudah itu disaranin tadi sama Pak Rido ada Smart PLS. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, terakhir boleh? Boleh, silakan. Terkait penggunaan AI, sejauh mana sih kita bisa pakai tools dari AI untuk skripsi? Terima kasih. Ini saya mau jawab nih. Saya nggak berani jawab, Pak. Saya bukan di zaman itu. Iya sih. Ya. Ya oke. Saya bantu jawab ya. Boleh ya? Elisa Ya. boleh ya saya bantu jawab ya? Boleh Pak Rido. Ya. Jadi sebenarnya AI itu digunakan oleh peneliti itu hanya sebagai insight buat kita ya. Hanya sebagai pemandu kita kalau kita lagi mentok gitu ya kan. Tapi tidak kita gunakan sebagai tulisan kita gitu ya kan. Jadi misalnya kita nggak tahu nih, misalnya saya mau mencari hubungan X dengan Y, misalnya saya nggak tahu nih gitu ya kan. Nah kita bisa tuh gunakan AI itu gitu ya kan. Tapi hanya oh ternyata ada loh gitu ya kan. Nah nanti mereka akan ngasih biasanya mereka akan ngasih referensi jurnal rujukannya di mana gitu ya kan. Nah kita baca jurnal rujukannya itu gitu loh ya kan. Jadi biar karena kan sistem mereka itu kan mereka mengenerate gitu ya kan dari seluruh database yang ada di jurnal-jurnal ataupun di artikel-artikel gitu ya kan. Tapi untungnya mereka itu ngasih referensi ke kita gitu ya kan. Dari mana resource dia membuat statement itu. Jadi boleh kita 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 menggunakan AI tapi hanya sebatas insight buat kita. Oh ternyata seperti ini loh gitu ya kan. Ada rujukannya gitu ya kan. Jadi nggak boleh kita kopas ya gitu ya kan pendapat dari AI itu ya pasti ketahuan nanti gitu loh ya. Itu yang bisa saya jawab gitu loh terkait dengan penggunaan AI. Saya sendiri ya terus terang saya sendiri itu nggak pernah percaya dengan AI gitu ya kan. Cuman saya pakai AI itu hanya pengen tahu gitu ya kan. Hanya pengen tahu apa namanya idenya apa sih kalau saya punya masalah seperti ini nih. Idenya apa misalnya gitu ya kan. Nah, saya hanya ngambil idenya gitu ya kan. Ketika idenya dapat, ya udah saya kembangin lagi ide itu dengan baca referensi. Nah, gitu loh. Itu Renner ya. Pak, setuju Pak. Iya. Baik, Pak Rido, terima kasih banyak, sangat jelas. Ya. Ya mungkin nambahin, emang sebenarnya karena di AI itu nggak ada sumbernya juga ya. Apalagi kalau kita pada saat gua kerja di PwC gitu, itu kita as a consultant kita ngasih advice gitu without any source, wah itu bunuh diri namanya itu, bunuh diri namanya pasti. Jadi benar kata Pak Rido, jadi kita untuk informasi tambahan aja buat apa ya peluru buat kita kalau nanti ditanya sama klien tuh gimana kita hajar pakai peluru itu yang dari AI itu gitu sih. Setuju sama Pak Rido? Ya. Sip. Terima kasih, Pak Rido dan kakak-kakak sekalian. Baik, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup pada sharing session kali ini.
Jika ada yang ingin ditambahkan atau pesan-pesan baik dari Kak Fauzan, Kak Malvi, atau Pak Rido untuk para peserta pada siang hari ini, boleh silakan. Kak Malvi mungkin tadi Kak Fauzan udah sempat memberikan pesan-pesan. Pesan-pesannya sebenarnya eh, jangan sia-siakan waktu yang ada lah sebenarnya. Nanti kalau udah nanti kalau udah tahu-tahu udah di akhir-akhir, terus apa ya, nilainya banyak yang jelek gitu, wah itu nyesel banget. Jadi bener-bener harus jangan disia-siakan waktu yang ada, bener-bener kalau ada tugas udah kerjain dan sepenuh hati gitu ngerjainnya. Jadi ya itu aja sih paling. Jangan, aduh kalau nilainya jelek tuh, aduh rugi banget nih pokoknya. Dengerin dosen tuh, waduh udah paling bener tuh. Kalau Pak Rido ngomong, atau dosen yang lain ngomong, dengerin aja udah. Udah sih itu aja. Thank you. Baik, jadi pemaparan hari ini dari Kak Fauzan Fauzi tadi mengenai time management. Jadi tadi pesannya itu kita pokoknya jangan merasa sendiri, tetap on track, jangan menyalahkan diri sendiri. Kemudian tadi Kak Malvi juga ngasih pesan kita kalau bisa sebaik mungkin mengerjakannya, jangan sampai nyesel nanti kalau nilainya jelek. Kemudian kita harus tetap optimis, kita bisa mengerjakan sebaik mungkin, best effort kita. Terus tadi Kak Fauzan juga udah ngasih strategi-strategi mengenai time management, salah satunya melalui time blocking. Terus tadi juga kita sempat membahas mengenai skripsi, tools-tools apa aja, strategi-strateginya seperti apa. Baik, terima kasih untuk sharing session pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fauzan Fauzi selaku speaker 1, kemudian Kak Malvi Al-Haq selaku speaker 2 yang telah membawakan pemaparan mengenai time management dan juga lanjut S2. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Liana, Pak Rido, para panitia dari BINUS Online, dan juga para peserta yang telah aktif pada siang hari ini. Kemudian saya telah share link presensi dan juga exit link, silahkan diisi pada meeting chat di sana sudah ada linknya untuk mendapatkan sertifikatnya. Baik, terima kasih untuk siang hari ini. Saya Elisa Adiunita selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam membawa acara pada siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Dilip ya. Pak Rido, makasih Pak. Yo, Terima kasih terima Pak kasih Rido, ya. terima kasih Pak Fauzan, terima kasih Fauzan. Pak Malvi, Yo. terima kasih Bu Elisa. Thank you semuanya. Terima kasih banyak.